Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab An-Nashihah Diniyah wal Ushul Imaniyah. Daripada Al-Habib Abdullah Qutbi Da'wal Irsyad Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad rahimahullah radhiyallahu anhu ardah, nafa'ana bihi bi jami'i awliya wa sayyidus salihin fi darini amin. Terakhir kita sebetulnya kita sudah membahas sekarang kepada pembahasan penjabaran beliau Habib Abdullah Haddad terhadap firman Allah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cuma sebelum itu kemarin sudah kita singgung terakhir tentang ayat amanah rasulu itu. Maksudnya sudah kita singgung kemarin, sudah kita bahas, cuma ada beberapa pembahasan yang terkait dengan ayat itu yang belum sempurna, sehingga saya perlu ulang sedikit tentang ayat tersebut, yaitu surat Al-Baqarah mulai ayat 284, lillahi ma fis samawati wa fil ardh, di halaman 8 kalau yang diterjemahan itu. Seperti biasa saya baca dari teks aslinya supaya tidak mengurangi keberkahan kitab tersebut, dan saya akan terjemahkan secara harfiah dari teks asli kitab ini, yaitu Nashihah Diniyah, yang jadi bisa dilihat dan bisa sambil disimak terjemahannya di mulai halaman 8 itu ya. Jadi mungkin agak beda secara harfiah terjemahannya, tapi tidak mengurangi maksud tersebut. Kama qala al-Imam Habib Abdullah Haddad, qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Telah berkata al-Imam Al-Ghazali rahimahullah fil Ihya, dalam kitab Ihya-nya, lamma nazala qaulu ta'ala, ketika turun apa firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardh, dan segala apa yang ada di bumi, semua milik Allah SWT. Wa in tubdu ma fi anfusikum, ya, karena semua milik Allah, maka semua berada dalam kekuasaan Allah SWT, termasuk kita semua. Wa in tubdu, sehingga apabila kalian menampakkan ma fi anfusikum, apa-apa yang menampakkan akan apa sesuatu yang ada dalam diri kalian, jiwa kalian, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, menyembunyikan ma fi anfusikum tadi, menyembunyikan ma tadi, yuhasibkum bihillah, maka Allah akan menghisap kalian, maka akan menghisap akan kalian bihi, dengan ma tadi, dengan sesuatu tadi, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kalian sembunyikan dan kalian tampakkan, maka Allah akan menghisapnya, akan memperhitungkannya. Nah, ketika turun ayat ini, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah, maka terasa berat apa hal itu. Ayat tersebut maksudnya ala ashabi Rasulillah, dirasa berat ayat tersebut atas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum. Faja'u ilaih, maka datanglah siapa mereka para sahabat ilaih kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa qalu, dan berkata siapa mereka para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna ma la nutiku, kami telah diberi beban akan sesuatu yang lanutiku, yang kami tidak kuat menanggungnya. Ini maksudnya tadi itu. Kalau kalian, apa yang kalian sembunyikan, yang kalian tampakkan, semua akan dihisap. Dan ditampakkan ya mungkin,
Tapi yang disembunyikan kalau dihisab juga, wah ini berat ya Rasul. Kami diberi beban sesuatu yang kami tidak kuat menanggungnya. Lanutiku, malanutiku, sesuatu yang kami tidak kuat. Wafahimu, dan memahami siapa mereka para sahabat, minal ayat, daripada ayat tersebut, al-mu'akhadzatah, memahami akan siksaan dari Allah, wal muhasabata, dan hisab dari Allah, hatta ala hadithin nafsi, sampai atas hadithin nafsi, bisikan jiwa. Jadi para sahabat memahami bahwa, oh berarti kalau gitu bisikan jiwa itu juga dihisab. Kalau gitu berat ya Rasul. Masa apa yang kita bisik dalam jiwa itu juga dihisab. Ya. Maka kata para sahabat, kata Rasul SAW, beliau mengomentari, menjawab dari reaksi para sahabat itu, faqala lahum, maka berkatalah, bersabdalah kepada mereka siapa Rasulullah SAW, aturiduna, apakah kalian ingin, antakulu, akan yakni kalian mengucapkan, kama qalat Banu Israel, sebagaimana apa yang telah diucapkan oleh Bani Israel. Apakah kalian ingin mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Bani Israel? Apa yang diucapkan Bani Israel? Sami'na wa asaina, kami dengar dan kami durhakai. Apa kalian kepingin menjawab seperti jawaban Bani Israel? Sami'na wa asaina, kami dengar perintahmu ya Allah, tapi kami durhakai, kami tidak patuhi. Walakin qulu sami'na wa ata'na, akan tetapi ya itu ya, kami dengar dan kami, ya di bawah paragraf bawah halaman 8, ya, akan tetapi katakanlah, ya, qulu, katakanlah oleh kalian, sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taati ya Allah. Ghufranaka, maka ampunanmu lah yang kami mohon, Rabbana, ya Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu al-masir, tempat kembali. Faqalu dzalika, maka mereka para sahabat mengucapkan seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah. Ucapkanlah qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Akhirnya ayat, ucapan itu jadi ayat, kemudian tuh turun ayat seperti ucapan para sahabat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Turun sebagai ayat, persis bunyinya seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Fa'anzalallahu, maka setelah itu Allah turunkan ayat amana rasulu, ya setelah 284 tadi lillahi ma fis samawat, lalu Allah susulkan dengan ayat 285. Amana rasulu, sungguh telah beriman siapa? Ar-rasulu, rasul. Jadi bukan hanya kita yang wajib beriman, beliau pun wajib beriman kepada diri beliau sebagai utusan Allah. Amana rasulu, sungguh telah beriman siapa rasul? Ya. Mau iman sapa Kanjeng Nabi sosok kelawan apa ya? Bima unzila, kalau diartikan secara utawi iki. Kelawan apa-apa unzila. Ya. Kang tumurun ilahi apa maiku mau ilahi marang Kanjeng Nabi SAW mirabbihi, saking pangerane Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wal mukminun, dan iman sapa orang-orang mau pira-pira wong mukmin. Jadi beriman siapa rasul, dan beriman pula siapa orang mukmin. Beriman dengan apa? Beriman bima unzila ilaih, beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada beliau. Itu Al-Qur'an. Mirabbi, dari Tuhan beliau. Jadi yang wajib beriman pada Quran bukan hanya kita. Itu katakan amanah rasulu. Rasul juga beriman. Beliau sendiri wajib beriman pada diri beliau, wajib beriman dengan apa yang sudah. Bagaimana beliau yang menerima, masa tidak beriman? Ya tidak mungkin. Masa beliau sendiri yang menerima, masa beliau tidak percaya juga. Amanah rasul. Jadi Rasul telah beriman, dan wal mukminun, dan orang mukmin pun telah beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul SAW dari Tuhannya. Kullun, semuanya, semua itu baik Rasul maupun orang yang beriman, amana billah. Ya, iman siapa kullun tadi? Beriman siapa semua itu tadi? Rasul dan ya. Jadi nerjemahkan iki ku ketok domire ku baliknya kemana? Jangan asal nerjemahkan. Ya. Kullun, maka semua dari mereka itu nabi dan orang beriman, amanah, telah beriman billah, kepada Allah, wa malaikati, kepada kalimat malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, kepada utusan-utusannya Allah, rasul-rasulnya Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tidak membeda-bedakan baina ahadin, antara seorang pun dari rasul-rasulnya Allah, utusan-utusannya Allah SWT. Artinya kami tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain dalam hal keimanan. Sebagaimana kami beriman pada Rasulullah, kami juga beriman pada nabi-nabi
yang lain sebelum Rasulullah. Adapun derajat mereka di sisi Allah memang Allah bedakan. Jadi maksudnya la nufariqu itu kami tidak membedakan masalah iman. Beriman pada Nabi Adam, kami beriman pada semua. Dalam masalah iman kami tidak membedakan, kami beriman pada semua Rasul. Tapi Allah sendiri bilang, tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Itulah para Rasul kami utamakan sebagian Rasul di atas sebagian yang lain. Artinya derajat para Rasul di sisi Allah beda. Tapi bukan itu maksud la nufariqu itu. Loh, katanya tidak boleh membedakan. Tidak boleh membedakan dalam iman. Artinya kita beriman pada semua para Nabi. Bukan seperti Yahudi yang beriman sampai Nabi Musa saja. Dan Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa. Setelah itu mereka ingkari Nabi-Nabi setelah Yusha. Atau seperti Nasara yang hanya beriman sampai kepada Nabi Isa. Itu pun mereka imani sebagai Tuhan atau titisan Tuhan. Tapi kita, seorang mukmin, umat Muhammad SAW tidak disebut mukmin dan umat Muhammad selama tidak beriman pada semua para Nabi. Bahkan semua para Nabi dia imani. Nabi Musa tidak dia imani, tidak muslim. Semua para Nabi diimani, Nabi Isa tidak diimani sebagai Nabi dan Rasul. Bukan seperti yang diimani oleh Nasrani tentunya. Diimani sebagai Nabi Rasul. Tidak, ya. Semua Nabi diimani, Nabi Isa tidak diimani. Bukan muslim. Ya. Itu maksudnya la nufariqu, tidak membeda-bedakan dalam arti kita beriman dengan semua. Bukan seperti Yahudi dan Nasrani yang memilah-milah Nabi itu untuk diimani. Nah, tapi kalau derajat Nabi di sisi Allah tentu berbeda-beda. Itulah maksud firman Allah, tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Itulah para utusan yang kami utamakan ba'dhum, sebagian utusan itu ala ba'din, di atas sebagian yang lain. Kemudian la nufariqu baina rasul, kami tidak membedakan, ya, antara seorang rasul dengan yang lain. Di situ tidak diterjemahkan lengkap, tapi saya terjemahkan lengkap dari aslinya. Ya. Waqalu, dan mereka pun, mereka siapa? Para orang mukmin. Rasul dan orang-orang mukmin sama-sama berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, wa ata'na, dan kami taati, ghufranaka, kami mengharap ampunanmu, Rabbana, ya Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah tempat kembali. Al-Baqarah surat kedua ayat 285. Fa hukiya dzalika anhum ma ba'dahu min du'aihim, maka dihikayatkanlah itu yakni jawaban mereka tadi dihikayatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diabadikan sampai sekarang kita baca sebagai ayat. Jawaban para sahabat tadi kita baca sebagai ayat. Dihikayatkan itu jawaban mereka anhum, dari mereka, dari para sahabat, wa ma ba'dahu, dan apa yang setelahnya, jawaban yang setelahnya, min du'aihim, daripada doa mereka, Rabbana la tu'akhidna, itu doanya para sahabat. Jadi setelah para sahabat jawab itu semua sampai wasul qaumul kafirin, turun ayat yang menguatkan jawaban para sahabat tadi, yaitu ayatnya persis dengan ucapan apa yang diucapkan oleh sahabat atas ajaran dari Rasulullah SAW. Bi alla yu'akhidhahum, apa doa mereka? Supaya Allah tidak menyiksa. Ya. Allah tidak menyiksa siapa Allah kepada mereka, binisyan, karena lupa, wal khoto, atau tersalah. Tersalah itu tidak sengaja, tersalah. Jadi mereka meminta supaya tidak disiksa kalau memang mereka melakukan suatu perbuatan kekeliruan karena lupa atau tersalah atau tidak sengaja. Wa alla yahmila alaihim al-isra, dan agar Allah tidak membebani atas mereka al-isra, beban yang berat atau perjanjian yang berat, ila akhiri ma akhbara bi anhum, sampai akhir dari apa yang Allah kabarkan tentang mereka. Jangan akhirna inasina afdaru pada tahmil isran kama hamaltahu, jangan kau bebankan, la tahmil alaina isran, atas kami isran, satu beban yang berat, kama hamaltahu ala alladzina qablina, sebagaimana kau bebankan kepada alladzina min qablina, orang-orang sebelum kami, yaitu daripada syariat-syariat yang berat. Syariatnya Nabi Musa sudah dicontohkan dalam Bukhari. Orang dulu saat Nabi Musa itu terkena najis, itu harus dipotong, tidak bisa disucikan. Syariat Nabi Rasulullah adalah syariat yang gampang. Jangan kau bebankan pada kami beban yang berat, sebagaimana kau bebankan pada alladzina min qablina, kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata, ya Allah jangan kau bebankan pada kami ma la taqata lana bih, sesuatu yang la taqata, tiada kekuatan, lana bagi kami, bihi terhadap sesuatu itu tadi. Ma la taqata lana bih wa'fu anna, maafkanlah kami, ya, wa'ghfir lana, ampunilah kami, warhamna, sayangilah kami, kasihlah kami, fansun anta maulana, engkaulah majikan kami, penguasa kami, Tuhan kami, fansunna al-qaumil kafir, maka tolonglah kami atas orang-orang
kafir, sampai akhir itu. Fastajaba lahum, maka menerima siapa Allah Ta'ala lahum, kepada mereka, ya, ijabai sapa Allah, ya, maring orang-orang mukmin, wa khaffafa, dan Allah meringankan siapa Allah Ta'ala, wa yasara, dan menggampangkan siapa Allah Ta'ala, wa rafa'al haraja, dan mengangkat siapa Allah Ta'ala atas haraj, beban. Allah mengangkat beban dari kamu. Falahul hamdu, maka hanya kepada Allah lah segala puji kathiran yang banyak. Karena Allah telah memberi kita syariat-syariat yang gampang, telah memberi kita berbagai macam fasilitas sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yubayyin dzalika alaihi salam, dan menjelaskan akan hal itu siapa Rasulullah SAW biqauli, dengan dawuhnya beliau SAW, tujuwi zali an ummati, dimaafkan untukku, kata Kanjeng Nabi, dimaafkan untukku, an ummati, bagi umatku, apa? Al khoto'a wan nisyan, al khoto'u wan nisyan, perbuatan yang tidak sengaja dan perbuatan karena lupa, wa mastukrihu alaih, dan perbuatan-perbuatan apa-apa yang ustukrihu alaih, apa-apa yang dipaksa atasnya, atas apa-apa tadi, sesuatu yang dipaksa atas. Wa ma hujjitu bihi, dan apa-apa yang hujjitu bihi, apa-apa yang dibicarakan bihi dengan ma tadi, anfusuhum, wa ma haddatsu bi anfusahum, dan apa-apa yang mereka bicarakan dengan ma tadi akan diri mereka, mereka bicarakan pada hati mereka, itu Allah maafkan. Malam yakulu, selama mereka belum berucap, selama mereka belum mengucapkan, au ya'malu, atau selama mereka belum melakukan apa yang disimpan di dalam mereka, bisikkan di dalam hati mereka. Al-hadis. Jadi hadis ini menjelaskan ayat tadi. Jadi Rasul mengatakan dimaafkan untuk umatku, kata beliau SAW, apa? Perbuatan yang tersalah, tidak sengaja, itu dimaafkan. Lupa, itu dimaafkan. Perbuatan yang dilakukan karena lupa. Dipaksa, perbuatan dilakukan dipaksa, itu dimaafkan. Bahkan para fuqaha menjelaskan dalam bab puasa, kalau seorang itu dipaksa untuk membatalkan puasanya, yang mana ancaman itu bisa menghilangkan nyawanya, dia boleh makan dan tidak batal puasanya, dia lanjut. Dimaafkan perbuatan yang dipaksa. Dan yang keempat yang dimaafkan adalah yang dibisikkan oleh mereka kepada jiwa mereka, selama belum berucap, selama belum melakukan. Tetapi di hadis yang lain itu dikatakan man hamma, ya, bihasanatin walam ya'mala, siapa yang hamma, sudah berniat untuk melakukan satu kebaikan, maka Allah tulis satu kebaikan walaupun belum dilakukan. Sebaliknya hamma bisa iaten, niat satu keburukan, maka kutibat lau, ya, lam yuktab lau, tidak ditulis bagi dia satu keburukan selama belum dilakukan. Kalaupun dilakukan, ditulis cuma satu keburukan. Kebaikan, man hamma, sudah kerentek hati, ada niat untuk melakukan kebaikan, terhalang untuk melakukan kebaikan, ada uzur, ada apa, sehingga dia terhalang melakukan kebaikan, maka itu pun sudah ditulis satu kebaikan walaupun belum dilakukan. Dilakukan, minimal ditulis 10. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang, itu pernah mengomentari tentang masalah ini. Untunglah kita, itu termasuk luasnya rahmat Allah. Coba, kata beliau, coba seandainya Allah buat hitungan itu sama. Dosa itu satu, kerentek saja sudah satu, dilakukan 10 umpama sama. Kebaikan, kerentek saja satu, dilakukan juga 10 sama gitu. Seandainya, kata beliau, seandainya Allah buat sama, habis kita. Allah buat saja seperti tadi, sip, ake elek, mana nek dipadakno, ya, disamakan habis, kata beliau. Itu masuk rahmat Allah. Nah, terus bagaimana kaitannya dengan hadis ini? Bagaimana kaitannya dengan hadis ini tadi? Yang dikatakan dimaafkan apa yang ada dalam hati selama belum berbuat. Tapi di hadis lain dijelaskan kerentek saja sudah. Nah, Imam Ghazali membahas panjang lebar, ya, tentang masalah ini di Ihya-nya, di bab tentang keajaiban hati, ajaibul qalb.
Saya sudah bahas panjang lebar, coba nanti kalau mau kepingin tahu yang panjang, nah mungkin saya bahas panjang lebar sini. Ada waktu yang saya ringkaskan saja. Kalau ingin tahu penjabarannya itu ada di rekaman. Saya punya rekaman ketika membahas Ihya. Itu gimana kan kelihatannya kontradiksi, kelihatannya kontradiktif. Yang satu dikatakan katanya dimaafkan apa yang haddatsu bihi anfusahum. Apa yang mereka bisikkan dalam jiwa mereka dimaafkan selama belum diucap, selama belum diperbuat. Tapi di hadis yang lain, dan dua-duanya sama sahih. Di hadis yang lain mengatakan hamma, kerentak hati berbuat satu kebaikan sudah ditulis walaupun belum. Sedangkan kalau berbuat keburukan tidak ditulis. Itu dilakukan pun selama belum dilakukan pun sudah ditulis cuma satu. Bukan 10, tapi satu kalau keburukan. Kalau kebaikan ditulis 10 kalau melakukan. Gimana? Maka Imam Ghazali mengatakan bahwa amal hati itu macam-macam. Amal hati itu ada lapisan, ada tingkatannya. Pertama, ya, adalah khawatir, lintasan batin. Lintasan batin ini di luar ikhtiar manusia. Kita lihat sesuatu atau diam saja, kadang-kadang terlintas kan. Ada lintas ini, kepingin ini. Itu namanya khawatir, istilahnya dalam sufi itu disebut khawatir atau khawatir. Khotrah atau khawatir. Itu namanya lintasan batin. Lintasan batin tidak dihisap karena di luar ikhtiar kita. Jadi di hati itu ada yang dihisap, ada yang tidak dihisap. Sehingga hadis tadi dan ayat juga itu tidak kontradiktif. Selama masih berupa lintasan hati. Umpama tadi kita belum ke sini, saya mau hadir ke majelis inilah. Pertama kan baru lintasan. Nah, lintasan tadi kita tangkap, lintasan hati yang baik tadi kita tangkap, kita perkuat. Kita perkuat. Sebelum diperkuat, kalau kita tangkap lintasan hati, oh, ada lintasan mau hadir majelis, ditangkap. Itu berarti sudah ada namanya mail, kecondongan kepada kebaikan. Ini pun belum dihisap. Kecondongan tadi diperkuat lagi, saya betul akan. Baru ketika sudah diperkuat menjadi niat, ini yang dihisap. Makanya kan diriwayatkan ada dari Bani Israil yang ya, atas sama bawah itu, yang di atas itu orang ahli maksiat, di bawah orang ahli taat, dua saudara. Satunya baru kerentek hati, kepingin tobat, ya dia kepingin turun, saya ini bosan lah dari dulu masa maksiat gini. Saya mau ikut saudara saya yang di bawah itu. Yang di bawah malah sama tapi kebalikannya. Saya mau ya, bosan jadi orang alim, jadi kepingin merasakan maksiat. Sudah, yang ini mau naik ke atas, yang ke ahli maksiat, yang ahli maksiat mau turun. Yang di atas kejatuhan, menimpa yang bawah, mati dua-duanya. Maka yang ini ditulis, catat baik karena sudah mau tobat, yang atas tadi yang ahli maksiat. Yang ini sudah ditulis buruk karena dia niatannya mau mati. Jadi intinya af'alul qulub, perbuatan hati itu ada tingkat, ada lapis-lapisan perbuatan hati. Kalau sekedar lintasan batin itu memang atau was-was atau khawatir atau ilham itu di luar. Nah, lintasan ini netral, lintasan batin. Lintasan batin ini bisa lintasan baik yang disebut ilham, bisa lintasan buruk yang namanya was-was. Ya. Pelakunya kalau lintasan baik itu malaikat, kalau buruk was-was itu setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini kalau selama khawatir lintasan batin atau kecondongan saja belum diperkuat sebagai suatu azam, suatu tekad, ini belum dicatat. Ya, belum dicatat. Baru nanti kalau sudah diperkuat, baru ini dianggap sebagai satu amalan, satu niatan. Jadi nggak bertentangan hadis-hadis tentang masalah ini. Ya, itu menggambarkan ham itu menggambarkan satu dorongan yang sudah kuat, yang sudah berupa tekad. Sedangkan itu yang dimaafkan itu yang belum berupa tekad itu, masih sekedar lintasan atau kecondongan, maka itu tidak ada hukum. Kadang lintasan buruk muncul, kadang lintasan buruk. Yang penting jangan kita tanggapi. Kalau sudah kita tanggapi lintasan buruk, sudah. Tanggapi, ada kecondongan diperkuat lagi jadi azam untuk berbuat buruk. Nauzubillah.
Itu secara ringkas penjelasan Imam Ghazali dari Ihya tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Kemudian qaulu ta'ala, saya teruskan sedikit. Qaulu ta'ala, dan firman Allah SWT, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 102. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yani Allah di situ adalah itu. Ya, di paragraf tengah itu, yakni Allah menyuruh mati dalam keadaan memeluk Islam. Amrun minhu subhanahu. Ini adalah perintah dari Allah SWT bil maut, untuk kita meninggal dalam keadaan Islam. Wa huwa dinullah. Apa itu Islam? Dinullah, agama Allah, alladzi akhbara, yang mana Allah telah mengkabarkan tentang agama Allah itu fi kitabi, dalam kitabnya Al-Qur'an, annahu dinu indah, bahwasanya Islam itulah agama yang diterima di sisi Allah SWT. Wa annahu la yaqbalu min ahadin siwa, dan bahwasanya Allah tidak akan menerima dari seorang pun selain Islam. Wa annahu dinul ladzi radiyahu, dan bahwasanya Islam itulah agama yang Allah ridhoi li rasuli, untuk rasulnya SAW, wal ibadil mu'minin, dan untuk para hambanya orang mukmin. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, surat Ali Imran ayat surat ketiga ayat 19, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Ya. Itu Allah berfirman, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam firman yang lain, surat Al-Maidah surat kelima ayat ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, dan pada hari ini aku sempurnakan. Al-Imran dulu ayat 85, surat ketiga ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Wa man yabtaghi, siapa orang yang yabtaghi, mencari, siapa man tadi, orang tadi, ghairal islami, kepada selain Islam, dinan, sebagai din, agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima minhu, dari orang itu. Tidak akan diterima din, agama itu, dari orang itu selain Islam. Fa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang yang mencari agama selain Islam itu di akhirat termasuk orang yang khasirin, merugi. Baru firman Allah tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini akmaltu, aku sempurnakan, lakum, bagi kalian, wahai umat Muhammad, dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum, aku sempurnakan, aku lengkapi atas kalian, nikmati, nikmatku atas kalian, wa raditu, dan aku ridho, lakum, bagi kalian, al-Islam, Islam itu dinan, sebagai agama, sebagai din. Wala sayaqdirul insan ala ayyumita nafsuhu ala Islam, dan tidaklah mampu siapa manusia itu ala ayyumita, untuk mematikan dirinya, ala Islam, dalam keadaan Islam. Ya kan, orang kan tidak mampu mematikan dirinya dalam keadaan Islam. Walakin qad ja'alallahu lahu sabila ila dzalik, akan tapi qad ja'alallahu, sungguh telah Allah jadikan, lahu, bagi insan tadi, sabilan, jalan, ila dzalik, kepada hal itu. Ya. Jadi manusia tidak bisa mematikan dirinya, saya mau milih mati dalam, tidak bisa. Semua kan ketentuan Allah berlaku, tidak bisa orang memilih sendiri. Ya kan? Semua hakikatnya dari Allah. Tapi di situ Imam Haddad bilang, Allah sudah menjadikan bagi orang tadi jalan, gimana caranya, jalan yang harus dia tempuh sehingga dia meninggal dalam keadaan muslim. Idza akhadha bihi, apabila dia mengambil jalan itu, sabil tadi, kana qad ata billadhi huwa alaih, maka ada siapa manusia tadi telah melaksanakan dengan sesuatu yang wajib atas dirinya untuk berikhtiar supaya dia meninggal dalam keadaan muslim. Jadi jalannya Allah tunjukkan. Ataupun mematikan dirinya, memilih mati, saya mau mati sekarang, tidak bisa. Saya mati besok. Walaupun kadang kan orang ada mencoba bunuh diri tapi sudah mati-mati. Ya, karena Allah belum takdirkan dia. Ya. Kan tidak bisa mematikan dirinya sendiri. Allah yang mematikan semua. Wa huwa alladzi yuhyi wa yumiit. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah suruh jangan kita mati, padahal kita kan tidak mungkin mematikan diri sendiri. Tapi maksudnya Allah apa, melarang kita tidak mati kecuali dalam keadaan Islam? Memerintah kita kecuali harus mati dalam keadaan Islam. Maksudnya Allah menyuruh kita melazimi jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada kematian dalam keadaan Islam. Itu harus kita pegang. Bukan mematikan dirinya dalam keadaan Islam. Tidak mampu kita mematikan diri kita sendiri. Ya. Jadi
Wamtathala ma amara bih, maka orang yang mengambil jalan itu berarti telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa huwa yakhtarul maut alal Islam, berarti orang itu telah memilih kematian dalam keadaan Islam. Selama dia menjalani jalan yang menuju kepada kematian dalam keadaan Islam, berarti sudah memilih dia insyaallah untuk mati dalam keadaan Islam. Itu yang dimaksud wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yuhibbu yatamanna, berarti dia senang ketika dia mengambil jalan yang mengantarkan pada husnul khotimah, menandakan orang itu senang untuk dicabut dalam keadaan husnul khotimah. Wa yatamanna, bahkan mengangan-angankannya, wa yazim alaih, bertekad untuk husnul khotimah. Wa yakrahul maut ala ghairi min al-adyan, dan bahkan dia membenci kematian atas selain Islam daripada agama-agama lain. Dia membenci kematian di luar Islam. Wa la yazal da'iyan mutatabi'an bi wasaila min Allah, dan senantiasa tandanya, jadi tandanya orang itu masuk wala tamutunna illa wa antum muslimun, tandanya dia selalu milih jalan-jalan yang menghantarkan dia untuk wala tamutunna tadi. Kedua apa tandanya? Da'iyan mutadharian, senantiasa berdoa kepada Allah, merengek kepada Allah. Ya. Merengek kepada Allah, sa'ilah, minta kepada Allah. Minallah ayatawafa musliman, agar Allah mewafatkan dia dalam keadaan muslim. Ya. Wa bidzalika wasafallahu anbiya, dengan itulah Allah mensifati para nabinya dan para solihin wa sholimin ibadi daripada hambanya. Qala mukhbiran an Yusuf bin Yaqub alaihi salam, Allah memberitakan tentang Yusuf bin Yaqub. Jadi meminta untuk mati dalam keadaan Islam itu adalah doanya para nabi dan orang soleh di Quran. Kalau para nabi dan orang soleh saja masih meminta untuk diwafatkan dalam keadaan apalagi kita yang bukan nabi. Dicontohkan permintaannya Nabi Yusuf itu. Apa Nabi Yusuf bilang? Dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat 101. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, itu doanya Nabi Yusuf. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim. Alhiqni bis salihin, kelompokkan aku dengan orang-orang yang soleh. Mereka tidak ujub dengan amalnya, mereka tetap meminta untuk mati dalam keadaan Islam dan minta dikelompokkan ke dalam orang yang soleh. Ya. Banyak amal masih takut, kita amal tidak ada, tenang saja, tidak ada takutnya sama sekali. Wa anis sahara, iya, naudzubillah, bahasa aman dari makar. Wa anis sahara, dan Allah itu kan tadi contoh dari Nabi Yusuf. Di sini beliau Imam Haddad mencontohkan lain. Contoh dari siapa? Dari Saharah, dari para tukang sihirnya Fir'aun. Hina amanu, ketika mereka beriman pada Musa dan Harun alaihi salam. Fatawa Adam Fir'aun, maka mengancam akan mereka siapa Fir'aun, bil ukubah, dengan siksaan, hukuman. Maka apa? Jawaban mereka ketika Fir'aun menghukum mereka, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkanlah kepada kami kesabaran pada hati kami kesabaran, tawaffana muslimin, wafatkan kami dalam keadaan muslim, sebagaimana dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 126. Itu doanya para penyihir Fir'aun ketika sudah beriman. Wa tawaffana muslim. Jadi nyata dari contoh-contoh itu bahwa para nabi dan orang soleh di Quran, Allah contohkan mereka selalu minta supaya diwafatkan dalam keadaan muslim. Wahakallahu an Ibrahim, contoh yang lain, Allah menghikayatkan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam anu awsa banihi, bahwasanya Nabi Ibrahim memberi wasiat pada putra-putranya. Wa an Yaqub, dan Allah menghikayatkan tentang Yaqub anu awsa bani, juga Nabi Yaqub pun telah mewasiatkan pada putra-putranya aidan juga alaihimus salam, semoga salam atas mereka semua. Bil mauti alal Islam, mewasiatkan apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub alaihissalam, mewasiatkan bil mauti alal Islam, mewasiatkan agar anaknya meninggal dalam keadaan muslim, agar anak-anaknya menjaga keislamannya sampai wafat. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub. Apa firman Allah? Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub, dan telah mewasiatkanlah dengannya, dengan dinul Islam atau milat Ibrahim tadi, siapa Ibrahim kepada siapa? Banihi, kepada putra-putranya, wa Yaqubu, dan siapa Nabi Yaqub juga mewasiatkan kepada putra-putranya. Apa wasiatnya mereka, Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub, dan kepada putranya alaihissalam? Ya bunayya, wahai ya baniya, wahai putra-putraku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih, lakumuddina, bagi kalian akan satu agama, yaitu Islam. Fala tamutunna, maka janganlah kalian wafat illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Surat Al-Baqarah surat kedua
ayat 132. Itu jadi wasiat, bahkan Nabi Yakub, Nabi Ibrahim alaihissalam ya memberi wasiat pada putra-putranya agar mereka ya tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Maka mudah-mudahan Allah SWT mewafatkan kita dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana musliman wal hikna bis sholihin, wa rabbana afrigh lana sabran wa tawaffana muslimin. Amin. Wallahu a'lam bissawab.